Sayyidina Maulana Muhammadur Rasulillah sallallahu wa sahabatihi ajma'in Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha Sayyidul lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan wa ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa binafsik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man lam ya'lam haqiqatul jasad fal hayatu kal hayawan. Amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwan al hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat subuh Masjid Izzatul Islam, alhamdulillah kita telah bersama-sama melaksanakan salat subuh berjemaah mulai dari awal sampai akhir, selesai dengan tidak ada halangan secara fisik. Harapan kita secara kerohanian juga tidak ada halangan, sehingga kita dapat langsung menindaklanjuti taklim subuh pada kesempatan ini. Jemaah salat subuh yang berbahagia, tentunya sebagaimana biasa kita selaku hamba Allah mengaturkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Sang Pencipta alam, sehingga kita di subuh ini sama-sama dapat berinteraksi, berbuat, beraktivitas disertai dengan kuasa Allah itu sendiri. Kalaupun tidak ada kuasanya Allah itu sendiri, bagaimana kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid? Bagaimanakah kita dapat duduk bersimpu di rumah Allah? Bagaimanakah kita dapat mendengarkan taklim subuh pada kali ini? Ini sekaligus ya, sama-sama dalam arti kata kita rasakan dan sama-sama wajib kita alami. Karena berbentuk apapun di dalam aktivitas dan perbuatan kita keseharian itu tidak terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Cuman jarang kita ingat punya kuasa Tuhan itu, bener. Oleh karena secara penampakan, secara sosok ada kita, bener. Disinilah ketimpangan gitu yang mungkin telah tersetting dari jauh sebelumnya. Kita tidak pernah rawat hal yang demikian, sehingga kita apa yang terjadi
kita selalu apa berburuk sangka kepada Allah. Melalui kesempatan subuh ini, marilah kita berhusnuzon kepada Allah, ya. Berbaik sangkolah kita kepada Allah. Kenapa hal demikian kami sampaikan? Karena menurut keterangan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, nabi kita kan, penghulu kita, kata beliau, waman lam ya'lam hakikatul jasad fal hayatu kal hayawan. Ini jelas beliau mengorbitkan dalam satu tagnya. Barang siapa tidak mengerti alias tidak tahu ataupun tidak dipahaminya hakikat kenaknya jasad kita ini, ya. Ini bahasa Arab jasad, kalau bahasa kita badan kita ini, ya. Untuk apa badan kita ini, raga kita ini untuk apa? Untuk membuktikan kudrat Allah. Ya. Kalau tak ninjuknya fisik, tak ninjuknya badan, mak manalah kita nak bukti kekudaratnya Allah. Pacak kamu ke masjid tanpa ngajak badan kamu, tak pacak. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya tadi, barang siapa tidak diketahui, tidak dirawat yang dikehendaki hakikatnya jasad, artinya penampakan kudratnya Allah pada jasad kita ini, sehingga seluruh panca indera kita yang ada pada diri kita berperan aktif sebagai mana fungsi dan posisinya masing-masing. Inilah yang kami katakan lagi-lagi kita tadi apa? Bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini menurut prediksi ataupun penelitian kami, kita tak kate yang bisa bikinnya, kita tak kate yang bisa buatnya, tapi kita ni rato-rato jadi oknum pemakainya. Tapi sayang kita tadi selalu berburuk sangka yang bahwasanya yang kesemuanya ini adalah kekuatan kita, kekuasaan kita, dan lain sebagainya. Jadi melalui majelis subuh ini, kalau kita tidak ketahui hakikatnya jasad ini, artinya tidak kati apa-apa, bu ya, tidak apa-apa. Apalagi kita pada akhir-akhir ini banyak opini yang mungkin nyebak ke kita, ya, sehingga kita tadi terperdaya, terbuai dengan opini-opini yang mungkin akan menyesatkan. Maka kita kembalilah kepada fitrah kita yang sesungguhnya. Apa fitrah kita yang sesungguhnya? Diri jasmani, diri kasar, di jasad badan kita ini dak kati daya, dak kati upaya, ya. Coba kamu renung, dak kati daya, dak kati upaya. Kira-kira kita beli salah satu kendaraan, buka bungkus, ya. Apa wae, apa mobil ke, apa motor. Kalau tidak digerak ke oleh yang pemiliknya, bisa bergerak tak? Ini perumpamaan lah walan. Kalau tidak digerak oleh pemiliknya, tidak bergerak. Nah artinya, kalaupun seperangkat tubuh kita ini, kalau tidak digerak ke pemiliknya yang kukata kesifat kuasa tadi, roda tidak bisa berputar. Kaki misalnya tadi, setang tidak bisa belok kiri kanan, kepala tidak cak noleh kiri kanan. Sudah itu apalagi kita nak maju, suaranya pun tak katik, tenaganya juga tak katik. Inilah yang kami katakan waman lam ya'lam hakikatul jasad.
Kalau tidak kita ketahui apa sanksi dari baginda Rasulullah SAW, bal hayat kal hayawan, maka hidup kita ini sama hal dengan hewan. Hewan mah itu juga makannya sama pecah kita, bahkan laki bebini juga dia cuman kadang tak punya rumah baik dibuat oleh tuannya. Nah kita ada kalau Pak Bu sekalian. Yang pertama yang tak kalah pentingnya, malu kepada diri kita sendiri, ada malu kepada Allah. Nah malu kepada Allah, kita hendaklah jangan berburuk sangka. Bagaimana cara jangan berburuk sangka kepada diri kita dan kepada orang lain? Nah artinya orang lain dan diri kita tadi sama digerakkan oleh Allah. Ya. Tidak ada bedanya. Inilah yang kami ajak supaya kita berbaik sangka. Jangan kita tadi lanju umpama misalnya kita tadi aktif ya. Kita tadi bahasa kita rajin ya kan. Kadang muncul kadang ida, lalu kita berburuk sangka. Salah kita. Salah. Kita tidak usah ngerawat diri kesalahan kita dulu. Kita menilai, memponis itu salahnya kita. Makanya kita berbaik sangka. Jadi berbaik sangka ini kepada kita dewek. Pada awalnya menurut Rasulullah SAW, ibda'u binafsika, mulai dari diri kita masing-masing dulu. Lah kalau diri kita masing-masing tertata, diri kita dalam arti kata terakomodir sebagai tolak ukur, maka Nabi kita Muhammad SAW ibda binafsi, mulai dari diri kita masing-masing. Jadi langkah ini kami angkat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, ma asobaka min sayyiatin paminallah wa ma asobaka min sayyiatin pabinafsik. Nah, artinya barang siapa mengatakan akan dikau daripada kebajikan itu, maka yaitu daripada Allah itu sendiri. Jadi kebaikan ini maksudnya, barang siapa mengatakan kebaikan itu daripada Allah. Ya. Cobalah kita renung. Ini kalimat ini sepotong. Barang siapa mengatakan kebaikan itu daripada Allah. Pernah ada Allah itu jahat? Bukti Allah itu baik, tak bisa kita membikinnya. Contoh, pendengaran bisa tak bikinnya? Menurut kamu baik apa jahat? Nah kita ini kadang yang uji kita baik, mereka itu tak kedengar, mereka katakannya jahat. Jadi manfaatkan, maksud kami itu nikmat nasihat yang diberikan Allah ini supaya kita tadi berhusnuzon. Artinya berhusnuzon selalu takarub kepada Allah, selalu dekat kepada Allah, selalu tidak pernah terpisah kepada Allah, selalu transaksi dengan sifatnya Allah. Ya. Itu perbuatan baik. Ya. Jadi yang baik ini pasti datang dari Allah. Pasti kelabu. Nah nuduk ke pasti kalimat ini bukan ucapan ini, ialah diyakinkan di dalam hati. Yakin di dalam hati menurut orang ilmu toreko itulah yang dikatakan zikir khofi. Zikir khofi ini mentibek yang dikatakan sirik khofi. Itu lawannya. Jadi kalau ingatan kita tadi berburuk sangka terus, mak mano kita tadi istilahnya nak zikir hobinya. Apalagi kita lah telontar dengan ucapan, dengan tindakan yang mungkin selama ini, nah artinya kita terpisah.
ya, terjauh dari Allah itu sendiri. Allah ini yang saya katakan pada awal tadi, segalanya itu baik dari Allah. Husnuzon namanya ya, baik sangko. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa binafsik, ya Allah. Apabila datang kejahatan itu dari diri kamu. Jadi seolah-olah di sini kalau kita analisa dua diri, Pak ya. Ya. Ada diri baik, ada diri jahat. Diri baik itu artinya yang mengakomodir diri kita ini serta alam semesta serta makhluknya. Baik dia tadi tidak pernah tersentuh dengan maksiat. Jahatnya tadi yang dijadikannya diri kita ini tidak memanfaatkan aset yang diberikan Allah yang tiada nilai itu. Itu sebenarnya. Nah sehingga kita tadi saling toding, sudah itu saling salah ke berebut apa? Nak benar gitu. Jadi diri yang benar itu boleh kami lontarkan pertanyaan kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Sudah pernah merasakan diri yang benar itu atau belum? Kebenaran Allah itu pernah lu terasa? Tidak dalam-dalam tidak pertanyaan itu. Gak pernah lu terasa. Kalau aku lah habis tuh serang kapan lah 65 kepala 5 ke pucuk tuh hati-hatilah gitu. Terus serang dak kati yang punya target 80-an main hari. Mula 80-an itu kadang lang ringam dulu. Mana yang baik-baik ini? Kalau sekarang kutunjuk ke Bu ya. Ngomong baik dak? Baik. Tak pacak muatnya suara. Tapi seluruh makhluk manusia, entah lanang, entah betino, entah kaum bapak, entah kaum ibu, entah anak-anak, entah dewasa, sama baik. Ya. Dengar baik tak? Baik. Datangnya tadi yang kami maksudnya tuh. Bukan kamu dengar ini, kamu dengar, nah inilah yang diri kita. Yang muat pendengaran ini, baik tak? Baik. Makanya kapan kita dengar, ingatlah kepada yang muat pendengaran. Kapan kita nyingok, ingatlah kepada yang nyingok ke kita. Pernah tak terpisah mungkin? Ini yang kami katakan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ini nak dilazim ke, bukannya cerita baik. Ya. Makanya majelis kerohanian ini bukan sekedar opini-opini menghibur-menghibur, baik bukan. Ini kepentingan kepribadian kita masing-masing tak kala kita beradaptasi kepada Sang Khalik Allah pada saatnya kagi. Sebab sanksinya Allah al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasarju al-julumi makanu yaksibun. Percaya tak kamu? Jangan percaya kena aku, yang maco ke Quran itulah. Pada satu ketika, pada satu hari mulut kamu kagilah terkunci lah terpatri. Apa yang nak dijawab ke, apa yang nak diberitakan, apa yang nak tidak baca lagi. Walhasil singkat cerita, seluruh anggota fisik tubuh kita ini berbicara pada saatnya nanti. Kalau dia tadi benar ya benar, kalau dia tadi salah ya salah. Inilah peran yang dikatakan malaikat karoman katibin. Uji kita malaikat. Padahal di kita inilah kita catat, kita hitung seluruh perbuatan kita yang lalu. Nah artinya kapan kita catat, kita hitung, kita tahu banyak jahat, apa banyak baik. Banyak berburuk sangka, apa banyak berbaik sangka. Kalau cerita umum kapan berbaik sangka, berburuk sangka itu kepada sesuatu. Padahal tidak dalam itu kedua. Artinya kepada Allah itu sendiri.
Apabila kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terfitnah, tidak akan bahasa kita tadi menduga-duga, tidak akan kita tadi kira-kira. Artinya pasti. Jadi jemaah salat subuh yang berbahagia, maka di sini dikatakan oleh Syekhunal Alami Maulana Syekh Yusuf Abu Zar Al-Masiri, ketika tiada harus mengatakan kejahatan itu daripada Allah, melainkan ini pada makom taklim jua. Jadi tidak patut kita ngatur kejahatan itu datang dari Allah. Jadi kita akuilah kejahatan itu kedatang dari diri. Kalaupun dia tadi berburuk sangka, artinya tidak mengerti kepada Allah yang mengakomodir fisik diri kita alam semesta ini. Artinya kita tadi berburuk sangka. Nah, berbaik sangka ini dalam konteks lain, kita tadi terus menerus ingat dengan Allah. Tag kami ini ingat dengan Allah ini, Bapak Ibuku sekalian, bukan sekedar lantunan ucapan lafziah itu sebenarnya. Kamu berjalan paca ingat tak kira-kira? Kamu megang paca ingat tak kira-kira? Ini masih kira-kira ya. Suuzon ini. Husnuzonnya tadi, berbaik sangka tadi, kamu paca itu pasti. Ya. Ngapa paca? Karena paca kamu itu disertai dengan hayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kami katakan husnuzon. Kira-kira kalau tidak kati hayatnya, pacak tidak berjalan. Arti hayat, bahasa hayat. Hayat itu bukan nama wong, Pak. Hidup. Kalau tidak kati hidup, pacak tidak berjalan. Kalau tidak kati hidup, pacak tidak nyingok. Ini husnuzon. Kalau tidak kati hidup, pacak tidak bergerak. Ya. Kalau tidak kati hidup, pacak tidak kamu sholat. Kalau dak kata hidup pacak dak pula kamu ingat. Nah, apa yang dia ingat kamu dah tahu dengan hidup dikit-dikit sebatang tubuh kita ini. Sebenarnya konteksnya sangat gamblang sekali. Jadi dengan hidup kamu nyingo, ya. Dengan hidup kamu dengar, dengan hidup kamu tahu, dengan hidup kamu bergerak, dengan hidup kamu pacak berbuat, dengan hidup kamu pacak beribadat, dengan hidup kamu pacak beramal, dengan hidup segala aktivitas perbuatan. Artinya dengan hidup. Ada tak di kita hidup? Ada masing-masing. Yang kami tanya ke hidup ni tua apa muda? Nah, kalau dia ada yang di diri kita ada tua ada muda, nah inilah kejahatan kita. Hidup itu tidak tua tidak muda. Dari dulu lah ada sampai saat ini, bahkan kita dah kati juga dia masih ada. Nah, saat ini kita sedang berkiprah, sedang berinteraksi dengan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah menunjukkan sifat. Sifat kita ini harus kita gabungkan kepada yang punya sifat yang hayyun la yamut, yang hidup tak pernah mati. Di sisa-sisa usia kita inilah, supaya kita tadi terus menerus di dalam lingkaran yang diistilahkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kualitas kita wong yang tahu, itu maksud kami itu. Wong yang kenal diri. Jadi orang yang kenal diri itu pasti dia percaya. Kalau dia tidak kenal, mak mana nak percaya.
Kata Sayyidina Syekh di dalam Sarah Arba'in ya, sabda junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan bermula kejahatan itu bukan ia daripadamu karena mengajari ia akan adab ya, bahwasanya harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala yang mengingatkan kamu. Nah, jadi artinya di sini inilah yang sering kalau ditanya ke jemaah ya. Jahat dan baik inilah cerita landingnya. Ya. Bagi Allah itu dak katik jahat, dak katik baik. Lah kalau dak digerak oleh Allah, pacak dak mereka itu berbuat jahat, dak pacak. Tapi mereka itu dah tahu itu baik. Kumek contoh, kawanku di samping ini galak ngechat mobil, ya, benar kan? Sebelum dicet ke di mobil tadi, salah dah dia. Masih tetap dicet, tapi kalau di mobil chat mobil namanya. Itu perumpamaan. Nah artinya jahat dan baik itu sesungguhnya yang hak penggerak motornya adalah Allah itu sendiri. Tapi setelah dia tadi turun kepada makhluk ataupun hambanya, dia tidak tahu yang menggerakkan, maka itulah jahat. Ya, awas ini agak-agak luas ini cara kita berpikir terus terang ya. Nek satu misal lagi. Kita ni maki aset PLN, benar? Lampu kebutuhan yang paling ideal. Setelah dia tadi dipasang ke PLN, lalu si penghuninya tadi, lampu tadi dibuatnya nyetrum. Salah apa benar? Aku ngajak pikir, salah kan? Dilarang oleh undang-undang, ya kan? Apa salah PLN itu? Tidak, yang salah siapa? Itu maksud kami, itu cara kita berpikir. Yang salah itu siapa? Artinya yang nerimo yang nyambung ke PLN itu. Kan PLN itu untuk kebutuhan rumah tangga. Cuman dia tadi dibuatnya nyetrum. Jadi maksud kami itu cuma perumpamaan, bukan dalam arti kata senggol sana senggol sini. Aku ambil perumpamaan. Inilah kesalahan kita. Kalau belen tidak kati salahnya, cayolah kamu. Bagi Allah itu tidak kati salahnya. Cuman lah setelah kita manfaatkan nikmat ataupun kekuasaan jadikan Allah, kita tadi lalai lupa dengan apa janji awal kita. Ya. Jadi kebutuhan basic kita ini, guna basic jasad kita ini lupa. Nah, inilah penyakit kita. Jadi ku ulangi sekali lagi, jangan kita sampai terblinger. Jahat dan baik uji kita saat ini. Ya. Ini terbit dari Allah kalau. Jangan kamu maksud kami itu ragu-ragu, tanya ke mak mana terbit pada Allah. Mak mana? Artinya yang ngenyuk hak paten seseorang hamba makhluk siapapun itu, baik hewan tumbuh-tumbuhan, pasti Allah. Memberi manfaat ataupun mudarat itu bagi Allah tidak ngambil faedah. Tinggal kita berpikir. Ya. Ini yang kami katakan kalimat husnuzon tadi. Jadi yang kita pandang itu apa? Yang kita pandang itu yang menggerakkan itu. Jadi kamu tahu yang menggerakkan itu. Di sekujur tubuh kita juga tahu artinya. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa la tataharraku illa biiznillah. Tidak bergerak satu zurah pun kalau tidak izin Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini jadikan dokumen kepada kita, Bu, Pak. Sebab kalimat ini segala aktivitas perbuatan ibadah mahdo ataupun ghairul mahdo tidak terlepas. Nah, sehingga kita tadi jadi tercatatlah kepada orang yang beradab kepada Allah. Punya tata krama bahasa kita. Maka jadilah kita tadi orang yang senantiasa dikasihi dan dicintai. Ya. Kemudian lagi ini kata Syekh Abdul Wahab Sya'roni qaddasahullah sirrohu di dalam kitabnya Waidul radhiyallahu an, ada pertanyaan salah satu muridnya menyikapi tentang hadis yang saya katakan waman la ya'lam haqiqatul jasad bahwal hayatukal hayawan. Seorang muridnya bertanya, sebenar-benarnya wahai Syekh, apa itu hakikat yang mengatakan oleh Imam Sya'roni? Maka dijawabnya oleh Imam Sya'roni radhiyallahu anhu, bermula hakikat itu yang memberikan kamu keinginan. Ya. Baca kita buat keinginan. Keinginan nak makan. Keinginan nak berjalan. Jadi yang membuat keinginan awal itu, nah inilah yang dikatakan sumber hakikatnya. Kita ini lupa dengan keinginan. Oleh karena olah maki kalau ini kan. Nah kadang sebahagian, sudahlah menyerita kenyang mak itu rohnya ngado. Tunggu. Sebab yang ini tinggal kalau gitu Pak. Yang ado-ado ini tinggal kalau. Sayulah kamu. Bamo, kita punya keluarga tinggal kalau. Punya harta tinggal kalau. Punya pangkat jibak tinggal kalau. Punya usaha tinggal kalau. Maka jangan kita selalu terbetik, istilahnya apa? Berburuk sangka. Tidak menutup kemungkinan yang bahwasanya kalau ditinggalkan secara makna dalam arti kata hakikat yang sumber daya kita tadi, maka kita tidak baca ngapa-ngapa Pak. Ya. Tidak usah kena makan semayang lagi tidak baca, sudahlah. Ya. Ini secara kerahasiaan. Jadi ke semua sesuatu itu kita selalu bersandar ya, selalu menyerahkan diri secara totalitas. La tataharukul jasad illa birru, la tataharukul ilah billah. Tidak bergerak jasad kita ini Pak, kalau tidak ada hidup kita ini bukan milik kita. Ini pinjaman Allah saat ini. Sesungguhnya kalau kamu ngerti pinjaman Allah, ngapa dipinjamkan Allah? Allah itu sayang dengan kita. Sebenarnya. Cuman oleh karena kita udah ngerti pinjaman oleh Allah ini kadang didatangannya pula artinya apa? Tantangan, alarm dan lain sebagainya. Karena kita nih secara manusiawi punya jasad, kemudian punya roh. Jasad kita ini kadang mohon maaf ngalami tidak sehat alias sakit. Roh kita juga kadang ngalami tidak sehat, kadang sakit. Hati-hati ini. Maka pesan Nabi kuludain dawaun, setiap penyakit pasti ada obat. Pernah kita alami sendiri itu serang kadang sakit hati melok badan, sakit badan kadang hati juga melok sakit. Ini kalau orang yang saling yang berjalan dipisahkannya, biarlah badan tidak sehat tapi hatinya tetap seger. Jangan sampai terbawa-bawa. Kita ini sehat kalau Pak, sehat ya.
Bapak ada demam ataupun sakit, bawalah ke dokter. Ataupun ke rumah sakit, datang ke rumah sakit, kamu sehat, kapan diperiksa, cek darah, bapak gula darah, bapak ini, banyak nian kamu, bingung gitu, hal kebanyak penyakit, lah mati ketakutan, bukan tidak baca langsung mati, kalau dia darah tinggi. Nah kalau begitu bersandar kepada Allah, kuludain awam, setiap penyakit pasti ada obat. Mana cara kita obat kita tadi adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Wasakilatan, la ilaha illallah. Artinya obat hati juga ingat kepada Allah. Di mana? Terus menerus dengan hayat alias hidup itu. Ya. Jadi artinya yang kami maksudkan kita tadi istiqomah. Kita nerimo keberadaan, kekurangan, kelebihan supaya kita tadi apa? Terus menerus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senandung apa? Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Arti puji itu kenyataan Allah. Artinya Allah itu nyata ke diri kita ini supaya kita kenal kepada yang memberi puji tadi. Jangan alhamdulillah baik dibaca. Tatkala susah dak katik lagi alhamdulillah. Tak salah kurang kita dak padahal itu galau-galau. Maknanya yang tersirat adalah pujinya Allah ataupun kenyataan Allah Subhanahu wa taala itu supaya kita tadi menjadikan kebiasaan dan kelaziman. Jemaah sholat subuh yang berbahagia, kalaupun apa yang kami uraikan ini kurang seret, kurang tepat, silakan kamu tanya. Sebab kami kebiasaan kalau apa yang kami lontarkan memang mengharapkan koreksi. Karena kami tidak galak juga benar dewet. Yang benar itu datang dari Allah. Kadang kita ini ngotot, tidak galak salah. Jujur baik, ngotot dak galak salah. Yang disalahkan orang lain padahal kita tadi induk salah. Dak sadar. Itu baik. Jadi sederhana cara taklim di subuh. Bukan kita nak berebut benar, dak usah lah. Kalau kita tidak tahu yang benar, padahal benar itulah ada di kita. Tapi oleh karena kita tidak sikapi yang benar itu, artinya dia tadi berperan di segala aktivitas. Nah, itulah timbul Jemaah sholat subuh yang berbahagia, mungkin ini sekelumit yang kami sampaikan, waktulah yang mengatur kita. Akhirnya kami akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.